Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Anggota kelompok kami terdiri atas Muhammad Liufron, Wedi Arianto, Imron Zainullah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul optimasi produksi tanaman cabai menggunakan algoritma genetika berdasarkan faktor curah hujan dan penggunaan pestisida. Produksi tanaman cabai sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti curah hujan, penggunaan pestisida, kondisi lingkungan, dan teknik budidaya. Jika pengelolaan faktor-faktor tersebut kurang tepat, maka hasil panen menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang mampu membantu menentukan kombinasi parameter terbaik. Pada penelitian ini, kami menggunakan artificial intelligence, yaitu algoritma genetika, untuk melakukan proses optimasi terhadap data pertanian. Rumusan masalah penelitian kami ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh curah hujan dan penggunaan pestisida terhadap hasil produksi. Kedua, bagaimana algoritma genetika diterapkan pada data pertanian. Ketiga, bagaimana proses pencarian solusi terbaik dilakukan. Dan keempat, bagaimana hasil optimasi berdasarkan nilai fitness terbaik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis data pertanian, menerapkan algoritma genetika, mencari solusi terbaik, mengevaluasi hasil optimasi, serta menunjukkan penerapan artificial intelligence dalam bidang pertanian. Dataset yang kami gunakan berasal dari KGL, yaitu Crop Yield Prediction Dataset. Dataset ini berisi informasi hasil produksi pertanian dari berbagai negara dan berbagai jenis tanaman. Variabel yang tersedia meliputi item atau jenis tanaman, year, average rainfall per year, pesticide tonnage, temperatur, serta HGHA yield sebagai hasil panen. Nah, pada penelitian ini kami memilih data tanaman maize sebagai sampel penelitian karena jumlah datanya cukup banyak dan konsisten sehingga lebih mudah digunakan untuk proses optimasi. Penelitian dimulai dari pengumpulan dataset, selanjutnya dilakukan processing data. Setelah data siap, maka dipilih variabel yang digunakan. Kemudian dilakukan implementasi terhadap algoritma genetika. Tahapan terakhir adalah evaluasi hasil optimasi. Pada tahap awal, kami mengimpor beberapa library Python seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Sklearn. Library tersebut digunakan untuk membaca dataset, mengolah data, melakukan normalisasi, dan membuat visualisasi. Dataset dibaca menggunakan fungsi readJSV, sehingga setelah berhasil dibaca, kami mengecek struktur dataset menggunakan head dan info. Selanjutnya dipilih data tanaman maize. Variabel yang digunakan adalah average rainfall per year, pesticide tonnage, sedangkan targetnya adalah HGHA yield. Data kemudian dinormalisasi menggunakan min-max scaler. Tujuannya agar seluruh data memiliki skala yang sama sehingga proses optimasi menjadi lebih stabil. Setelah data siap, kami menerapkan algoritma genetika. Pertama, dibuat populasi awal secara acak, kemudian setiap individu dihitung nilai fitnessnya, kemudian itu dilakukan proses seleksi. Individu terbaik dipilih, selanjutnya dilakukan crossover, kemudian mutasi. Proses tersebut diulang selama 50 generasi sampai memperoleh solusi terbaik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan curah hujan dan pestisida berpengaruh terhadap hasil produksi. Genetik algoritma mampu mencari solusi terbaik secara otomatis melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi. Dibandingkan pencarian manual, metode ini jauh lebih efisien karena mampu mengevaluasi banyak kemungkinan solusi secara cepat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika berhasil diterapkan pada data pertanian. Metode ini mampu melakukan optimasi menggunakan proses evolusi sehingga diperoleh solusi terbaik berdasarkan nilai fitness tertinggi. Dengan demikian, generik algoritma menjadi salah satu metode artificial intelligence yang dapat dimanfaatkan dalam
membantu optimasi sektor pertanian berbasis data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.